Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para akhwat sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita ya, walaupun di ruangan Zoom seperti ini, insyaallah ya, berkahnya itu tidak akan berkurang. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka falahu bihil hasanah, maka dia mendapat hasanah. Ya. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. 10 kali lipat. Ya, satu kebaikan gandakan 10 kali lipat, itu satu huruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfan. Ya. Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, ya. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berapa semua totalnya alif lam mim? Ajibu. Ya. Jadi Ustaz, kami harap ada interaktif ya. Agar kami tahu bahwa peserta tidak tidur ya. Karena ini waktu-waktu yang begitulah. Jadi berapa kira-kira semua? Alif lam mim? 3. 3 ya? 3 Ustaz. 3 huruf Ustaz. Ya. Nanti dikali 10 ya. 30. Baik, kalau seorang membaca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. 3. 4. Lam mim bertasdid kan? Oh iya. Nah, jadi 4. Jadi 40 huruf kan? Oh iya nih. Jadi lihat Nabi SAW ya, beliau sang motivator ya, memotivasi kita bahwa siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kira-kira ada di sini baca Al-Quran satu huruf? Ada tidak? Tidak ada Ustaz. Kira-kira di dunia ini ada kira-kira orang yang baca Al-Quran satu huruf? Tidak ada. Tidak ada ya? Tapi Nabi SAW tetap memotivasi. Walaupun satu huruf, ya, antum baca Quran dapat 10 kebaikan. Subhanallah. Ya. Nabi mengatakan siapa yang baca surah Al-Baqarah, surah ya, tidak satu huruf, ya, bagian terkecil dari Al-Quran, ya, dapat 10. Subhanallah. Dan ini kata para ulama, ya, pahala minimal. Pahala apa? Minimal ini, ya. Ini pahala minimal. Boleh jadi bertambah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dalam surah Al-An'am, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, ya, dia mendapatkan 10 kebaikan, ya. Man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, dan siapa yang melakukan keburukan maka dapat semisalnya. Satu keburukan dia dapat melakukan, maka satu juga keburukan.
Masya Allah. Ya. Nah, dalam ayat yang lain, Subhanahu wa ta'ala firman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ya ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Allah, boleh jadi ya kata Syekh Prof. Ad-Dawsari, ya, satu huruf ya boleh jadi pahalanya bisa 100. Ya, boleh jadi 700. Ya, boleh jadi undefined ya. Tak terhingga. Ya, karena Allah mengatakan Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Tentunya kata beliau ya sesuai dengan keadaan ya qari pembaca Quran ketika dia mentadabburinya ya ikhlasnya mungkin lebih tinggi ya adabnya terhadap Al-Qur'an bagus ya jelas beda pahalanya. Karena dalam sebuah hadits qudsi dikatakan man ja'a bil hasanati falahu amsyur amsalihha wa azidu. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan baginya 10 pahala wa azid dan Allah akan menambahkannya. Subhanallah. Jadi makanya para ulama ya pernah merata-rata berapa sih pahala baca Quran satu halaman ya. Satu halaman itu berapa sih? Jadi kami sudah sampaikan di video cuman ya enggak apa-apa kita mengulang. Satu halaman berapa baris lagi? Ada yang tahu? 15. Ada yang tahu berapa baris? 15 baris. 15 baris. Jual Quran memang. Enggak tahu kalau penjual Al-Quran. 15 ya. Betul. Kalau mengatakan total rata-rata ketika kita membaca satu halaman maka pahala yang didapatkan ini ahli matematika mengatakan 5.000. Ada mengatakan 6.000 ya kemarin Syekh kami dari Gas mengatakan 6.000. Nah ini pahala minimal ya satu halaman. Kira-kira satu halaman ya selama ini ya kalian baca Quran ya satu pekan, masya Allah ya setengah juz bisa menghafalkan berapa menit? Ayo berapa menit? Satu halaman. Tidak dihitung, Ustaz. Hah? Tidak dihitung. Tidak dihitung. Mari kita hitung. Ini supaya untuk punya gambaran kalian para akhwat punya gambaran sehingga insya Allah bersemangat lagi dalam baca Quran. Ya. Karena tujuan kita belajar lain dan tidak bukan supaya memudahkan kita dalam Al-Quran ya. Kalau kita ambil surah Al-Baqarah ya. Coba kita hitung mulai dari sekarang ya. Dan 4 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim. Kita pakai yang panjang saja. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nas قل آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Berapa menit? Satu menit, Ustaz. Menit, subhanallah ya. Luar biasa.
Bayangkan, coba perhatikan ya. Antum baca Quran 1 menit dapat pahala 5.000. 1 menit banyak atau tidak? Hah? Bentar, 5.000. Ini pahala minimal loh. Ya, boleh jadi 10.000, boleh jadi wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau kita baca setengah juz, berapa setengah juz? Berapa halaman? 10 halaman. 10 ya. 5 lembar. Kalau satu halaman seperti ini 1 menit. Ya. 10 menit saja. Kalau 10 halaman berapa? Berarti 10 menit. 10 menit. Kalau bacaan cepat ya. Ya. Maka pahalanya sudah berapa kalau 10 menit? 50. Hah? 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. Ya. Bayangkan. Waktu kita cuma dihabiskan 10 menit mendapatkan pahala 50.000. Subhanallah. Ya. Berat tidak? Ya, baca Quran. Enggak, Ustaz. 10 menit saja. Ya, kita minta waktunya atau 20 menit, 30 menit lah ya. Kalau kita lambat-lambat sedikit. Ya. Kita sudah dapat 50.000 pahala minimal loh, minimal ya. Waktu kita 24 jam. Ya. 24 jam. Kita gunakan Quran saja 10 menit. Subhanallah. Ya. Berat atau tidak ini? Insya Allah tidak. Tidak, Ustaz. Yang lain berat tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Sepakat ya? Tidak ya? Iya. Ya, saya kira kita semua sepakat bahwa kita baca Quran setengah juz saja dalam 1 hari tidaklah berat, bahkan ya bagi kita tidak pantas lah ya kalau kita seperti itu ya. Nanti ada perkataan ulama, cuman nanti kita tidak sebutkan ya. Sebagian ulama mengatakan paling minimal 1 juz atau 3 juz 1 hari, saya lupa perkataan. Nah, makanya inilah ya kenapa ya kami sampai dalam tanda kutip ya mewajibkan bagi para peserta untuk membaca Al-Quran minimal setengah juz ya. Setengah juz 10 halaman saja, tidak berat ya. Cuma kadang memang karena waktu kita tidak manage dengan baik ya, habis begitu saja. Padahal ya ya membaca Al-Quran ya merupakan syafaat nanti di hari kiamat ya. Jadi seperti itu. Kita memanfaatkan saja waktu sholat kita ya, kita baca 1 lembar saja 2 halaman itu kan 2 menit saja waktu kita ya, kita gunakan, maka insya Allah tidak mengurangi ya waktu kita ya. Tapi bagi kita terutama pengajar ya, kalian ini kan pengajar maka ya itu masih kurang itu ya, setengah juz 10 menit masih kurang. Justru kadar banyaknya membaca Al-Quran kita, maka disitulah keberkahan waktu yang Allah berikan ya. Seperti itu ya. Jadi bagi para akhwat ya, kemudian mengapa harus menyetor di grup infokan ya, bukan bermaksud ria ya, bukan ya. Karena ria itu ya tempatnya dalam hati, bukan dalam ya zahir. Boleh jadi ada yang bersedekah ya 10 juta ya, tapi ikhlas ya. Dan boleh jadi ada yang bersedekah mungkin 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas ya, boleh jadi ya. Jadi ria tempatnya dalam hati. Gunanya apa? Melapor di grup ya, memotivasi teman-teman. Jadi teman-teman, masya Allah
Pagi-pagi sudah setengah juz, jangan mau kalah ya. Gini. Gitu. Itu tujuan kita melatih guru. Ya, itu sepintas ya program kita dalam BMT. Baik, kita lanjutkan ya. Kita punya pembelajaran. Sebenarnya materi untuk Maher Tahsin ini kalau kita mau detailkan artinya cukup banyak ya. Tapi kita ambil yang terpenting saja dalam masalah ini. Baik. Kita akan masuk ke membahas makharijul huruf ya. Insyaallah. Baik, al-huruf al-arabiyah ya, huruf-huruf ya dalam huruf-huruf Arab ya. Huruf Arab terbagi dua ya. Huruf Arab ya terbagi dua. Huruf al-hijaiyah namanya huruf al-abjadiyah ya. Huruf hijaiyah yang mantuq yang selama ini kita menggunakannya ya. Yang selama ini kita gunakan itulah namanya huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah al-abjadiyah ya, huruf yang abjad. Biasanya orang-orang Arab yang memakainya dalam menjumlah ya. Bentar, akan menjelaskan seperti ini. Baik, al-huruf al-hijaiyah ya. Kata Syekh Aiman ya, dalam bukunya. Huruf hijaiyah al-arabiyah 29 harfan rattibahal Imam Nasr Ibnu Asim Al-Laisi. Ya, kata beliau huruf hijaiyah 29. Imam Al-Tibi juga mengatakan seperti itu ya. 29 bilam tirai. Ya, huruf hijaiyah ada 29 tanpa ada keraguan. Dan ini disusun oleh Ibnu Syekh Al-Imam Nasr. Ya. Beliau wafat tahun 90 Hijriah. Bihasabi tasyabuha ya fil khatti. Beliau menyusunnya berdasarkan ya, huruf-huruf yang mirip ya. Dan beliau memberikan titik-titik untuk membedakan antara yang lain. Ya, coba perhatikan ini kita bahas tersendiri. Ini panjang. Imam Ahmad At-Tibi panjang menjelaskan dalam beliau. Intinya ini kata beliau Hamzah ya. Kemudian perhatikan batasa, ini kan awalnya mirip ya, makanya dibedakan dengan titik-titik seperti ini untuk membedakan ya. Karena awalnya memang dulu ya, huruf harap itu tanpa memakai titik ya, betul-betul asli gundul ya. Kalau kita baca seperti ini ya, kafaro mungkin yang masih ada titiknya di atas. Tapi dulu tidak ada memang titiknya. Ya, betul-betul gundul ya. Nah, perhatikan ya, dalam huruf-huruf ini ya. Jadi dibedakan dengan berdasar titik. Ini juga sama ya, jim ha kha sama dibedakan dengan titik. Ya. Kemudian dadal ya dibedakan dengan titik, rozai dibedakan dengan titik. Sin shin ya dibedakan dengan titik 3. Awalnya ini bukan titik 3 seperti ini ya. Tapi dulu titik 3-nya itu ya bersusun atau gimana nantilah kami perlihatkan. Ya, kemudian berikutnya tolo ini sebenarnya satu huruf dulu. Ya. Tolo ini sebenarnya satu huruf, kemudian dibedakan dengan lengkungan-lengkungan ke bawah, ada lengkungan ke atas dan dibedakan dengan titik. Ain wain dibedakan dengan titiknya, fa qaf dibedakan dengan titiknya,
Ini tulisan orang Arab, ya, orang Hijaz, ya, madhab. Adapun orang Afrika ke sana, ya, Maghrib, itu qafnya di atas, ya. Qafnya itu dia satu titik di atas, seperti ini, satu titik di atas. Kemudian fa-nya itu titiknya di bawah. Sampai sekarang, ya, saya lupa ya di mana mushaf Maghrib saya. Iya, makanya ada pernah viral itu, ya, video viral. Katanya Al-Quran, ya, dirubah-rubah, ya. Coba lihat, ya, tulisan ini, gitu. Tulisan di mana itu dulu? Surah Al-Baqarah awalnya. Di sini tertulis kalau kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sini tulisannya bukan muttaqin, ya, muttafin. Pernah dengar, ya? Yang viral itu? Nah, maka para ustadz yang ahli di bidangnya jelas membantah bahwa salah. Itu mushaf, ya, riwayat Imam Warsh, dengan memang begitu modelnya, ya. Orang Maghrib begitu memang caranya baca. Ya, makanya cerdas-cerdasnya dalam berkomentar, ya. Kaf lam sama modelnya, ya, dibedakan dengan huruf yang ada di dalam. Huruf kaf itu kaf kecil. Mim nun, ya, jelas tidak ada modelnya. Waw, lam, alif, ya. Seperti itulah, ya, huruf-huruf hijaiyah. Inilah huruf hijaiyah yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian saya mengatakan, ya, al-aliful lati fi awalil huruf, mana ini? Mana stand. Nah, ini kelihatan, ya, kursornya. Al-aliful lati fi awalil hurufil hijaiyah hiyal hamzah. Ya, kata beliau, huruf yang berada di awal huruf hijaiyah itu adalah hamzah. Ammal alif, ya, al-maddiyah fahiyah hurufu qabla al-akhir wa yu'abbiru anha bi lam alif li'annaha la takun illa sakina wa la yakunu ma qablaha illa maftuha. Dan huruf alif di mana dong? Ya, kalau huruf hamzah depan. Nah, maka kata beliau, huruf alif, ya, itu yang dipakai lam alif. Karena kenapa? Huruf alif, ya, tidak boleh, ya, huruf alif itu kondisinya pasti sukun, ya. Maka dia membutuhkan sukun, huruf sukun tidak boleh berdiri sendiri, maka dia membutuhkan huruf setelahnya berharokat fathah, maka muncullah lam alif. Seperti itu, para akhwat sekalian. Terus jadi pertanyaan, Ustaz, ya, kenapa sih harus lam alif? Ya, kenapa bukan ba alif, ya, ta alif? Ya, kan banyak huruf, ya, masa lam alif, ya, dafir dong, ya, kami juga mau, ya. Ya, silakan saja kalau mau. Kenapa kira-kira? Ini saya sudah jelaskan juga dalam video kami. Ya. Karena dulu, ya, orang Arab ada memiliki namanya lam ta'rif. Bagi yang belajar bahasa Arab, ya, pasti tahu. Ya, namanya ini lam ta'rif. Ini enggak bingung-bingung ya? Gimana Pak Enggak, insya Allah. Nanti saya sudah jauh melangkah dan kalian bingung, kita percepat saja. Ada yang bingung sini? Sampai detik ini? Bila memang kalau bingung, kita belajar untuk mengulang. Tidak, insya Allah.
Jadi ini namanya alam ta'rif untuk mendefinisikan sebuah benda. Ya, dalam bahasa Inggris kita kenal the. Artinya mobil itu kita sudah kenal pemiliknya. Ya. Alhamdulillah. Contohnya ini al-masjid ya. Al-masjid saja. Aduh. Kita coba al-masjid. Pakai lam ta'rif. 7.000. Nah, kalau kita mengatakan al-masjidu, maka kita sudah tahu bahwa oh masjid yang saya mau tempati sholat, ya masjid di kompleks. Kami tiga di kompleks, kalau saya mengatakan sa'usolli fil masjidi, saya akan sholat di masjid, pakai alif lam ya, menggunakan alif lam ta'rif. Maka ini sudah diketahui. Ya. Nah, dulu ya orang Arab menggunakannya. Ya, dulu tidak ada hamzahnya sebenarnya, asalnya itu tidak ada di sini alif hamzah wasl namanya. Nah, karena orang Arab ya tidak bisa mengucapkan ya huruf sukun, tidak bisa mengatakan al-masjid bisa, maka haruslah dibantu dia. Siapa yang membantunya? Ini dia. Ya. Alif. Ya. Namanya alif muqaddar ya, panjang pembahasan alif hamzah. Dibantunya oleh alif, ya. Maka bisa terbaca ya al-masjidu. Nah, kan? Nah, setelah disusun huruf-huruf hijaiyah, maka alif sendirian, ya, kasihan di jumlah ya. Maka dia membutuhkan pasangan. Siapa kira-kira pasangan yang terbaik ya menurut kalian? Ya, maka tentu saja ya silam ini ya. Oh, kasihan ya. Si alif ini dia sudah membantu saya dulu ya. Saya harus balas jasa ya, karena alif tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Huruf sukun tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Semua huruf mad tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada huruf sebelumnya. Ya, maka datanglah ya menyelamatkan ya, si lam ini. Oh, tunggu. Ya, saya datang ya. Tak bagus ya tulisannya. Nah, ini. Lam alif. Itu kasih bagus tulisannya. Nah, maka dia datang membantu alif. Jadilah lam alif. Ya, Masya Allah. Dia balas budi, ya balas jasa. Ya begitu para akhwat sekalian ya. Kita balas jasa. Huruf saja ada balas jasanya, apalagi manusia ya. Masya Allah. Jadi begitulah kenapa bisa lam di posisi tersebut. Bukan ba, bukan ta, bukan sa, dan seterusnya. Fahimtunna? Ini kita tidak usah bahas. Ada pun huruf al-abjadiyah ya. Al-abjadiyah ini kita tidak pelajari, cuman sekedar pengetahuan saja. Ya, untuk menghitung ya jumlah ya, hitung-hitungan. Ya, ini tartibnya, susunannya berbeda ya. Ada dua mazhab, ada mazhab Masyriq, ada mazhab Maghrib. Abjad, hawat, hatti, kalamun, sa'fal, farashat, sakhadun, kemudian dolzawun ya. Dan Maghrib seperti ini. Ini bertujuan untuk menghitung abjad-abjad. Ya, contohnya, coba kita lihat. Ini dia. Seperti inilah nilainya. Ya. Jadi 1 ya abjad ya 1 hamzah, 2 ba jim, 3 dal dan seterusnya ya sampai 1000. Ya.
Makanya dalam al-atfal ya disebutkan abyatuhu naddun bada lidinnuha, ya. Kata beliau, bait-bait Tuhfatul Atfal ada naddun bada. Naddun bada lidinnuha. Ya. Ini terlalu jauh ya, dapat contoh ini. Naddun bada inilah dihitung ya, berapa huruf nun jumlahnya, dal berapa, ya berapa, dan seterusnya sehingga totalnya itu 61. Inilah tujuannya huruf abjadiyah. Itu dipakai untuk jumlah. Tapi kita tidak membahas itu ya, terlalu jauh ya. Kita akan membahas makhraj insyaallah ya. Kita konsentrasi di huruf-huruf al-hijaiyah. Tapi ini dia. Makhraj secara umum ya ada 5 ya. Secara umum ada 5 makhraj. Kita belum bahas definisi makhraj atau belum? Belum, Ustaz. Oh iya ya. Tapi nanti kita bahas makhraj ya. Ini sekedar kita mau pembahasan sebelum makhraj dan ini cukup penting untuk kita. Intinya 5 ya. Makhraj ada 5 secara umum, tempat keluarnya huruf ya. Nah, ini dia ya. Ada di hidung ya. Satu al-jauf ya. Namanya al-jauf ya, antara warna ungu, warna hijau namanya al-jauf, rongga. Adanya al-halqu ya, tenggorokan. Ada namanya al-lisan ya. Lidah, inilah yang lidah ini. Kemudian ada namanya dua buah bibir asyafatan. Kemudian ada namanya gigi ya, 2 gigi atas gigi bawah, namanya al-khuysum ya. 5 ini tidak termasuk, tapi ini menunjang dalam makhraj. Baik, sebelum kita bahas makhraj ya, atau kita bahas, kita bahas makhraj tadi. Makhraj ya, makharijul huruf ya. Makharijul huruf berasal dari kata 2 kata, makharij dan al-huruf ya. Makharij bentuk jamak dari makhraj, artinya ya tempat keluar ya, jalan keluar ya, sama. Jadi makharij artinya tempat-tempat keluar. Adapun al-huruf bentuk jamak dari al-harf. Cara bahasa adalah ujung dari sesuatu. Secara istilah ya, suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq atau muqaddar ya. Muhaqqaq ini huruf yang artinya ada tempat sandarannya ya. Seperti dal, nah, dari di situ keluar dal. Nah, disitulah keluar sebuah huruf. Adapun muqaddar inilah huruf-huruf al-jauf, tidak ada tempat sandarannya. Ya, kita mau matikan huruf al-jauf, huruf mad tidak bisa. Karena huruf al-jauf keluar dari rongga. Ba, ta, udah ditahu dia di mana di situ. Tasangku ya, orang Makassar bilang. Ya. Kalau dah kan jelas ad nyangkut di situ kan. Kalau ini namanya muqaddar. Ya. Dalam secara istilah ya, makharil huruf ya, artinya mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u inda sautun nutqi bihi fayatamayyazu bihi an ghairihi. Tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara disukunkan padanya sehingga bisa membedakan huruf yang satu dan yang lainnya. Artinya ya, tempat keluar huruf ya yang menjadi berakhirnya sebuah huruf, ya itulah ketika kita mengatakan di mana nempel itu dal, itu situlah makhrajnya ya. Ketika kita mengucapkan maka dia terasa di bibir ya, apanya itu tersangkut di bibir ya. Ketika kita mengucapkan secara sukun maka
Itu maksudnya ya. Berakhir di bibir ya. Seperti ini kita tidak usah. Tapi kita masuk ke pengenalan ya, anggota-anggota tubuh kita yang dipakai membaca huruf al-hijaiyah ya, sebelum kita membahas karena ini penting. Ya, inilah yang dipakai nanti dalam membaca ya al-huruf hijaiyah. Baik, kita akan membahas ya aqsamul halq ya. Apalagi aqsam apa lagi bahasa Indonesia? Bagian tenggorokan ya. Bagian tenggorokan ada namanya al-autarus soitiyah ya. Ini pita suara yang ini ya. Kalau di gambar dari depan seperti ini, dan gambar dari atas seperti ini. Ya, jadi dari gambar dari samping seperti ini, gambar dari atas seperti ini. Namanya autorisate ya. Pita suara. Kemudian yang sebelah sini, tidak jelas ya. Sebelah sini namanya lisanul mizmar ya. Yang ini. Yang di atasnya pita suara yang ini. Di sini nanti keluar huruf ain dan goin. Kemudian namanya jazrul lisan, akar lidah ya ini. Di sini akar lidah ya. Disitulah tempatnya nanti huruf kha dan goin ya. Adnal halqi. Dan ini Masya Allah ya. Beliau membuat sebuah ilustrasi yang cukup jelas bagi kita. Karena kenapa? Ya beliau memang sudah bekerja sama ahli dalam bidangnya ya. Sampai ini gambar aslinya ini ada ini gambar aslinya. Ini gambar aslinya seperti tenggorokan apa itu ada semua. Maka subhanallah ya. Ini Dr. Aiman luar biasa dalam membuat bagan-bagan seperti ini. Kemudian pembagian apa ini al-hanak, apalagi langit-langit ya, langit-langit atas bagiannya. Yang pertama namanya al-lisah ya. Al-lisah itu di sebelah sini ya. Atau biasa kita kenal gusi ya. Yang namanya al-lisah gusi. Ya, kemudian muqaddam al-hanak ya. Apa lagi? Al-hanak saya lupa. Langit-langit. Ya, langit-langit di depan ya, inilah. Dari dalam gambar dari atas, gambar dari samping. Di sini lokasinya. Ya, muqaddam al-hanak. Kemudian berikutnya al-hanak al-'azmi. Ya. Al-hanak al-'azmi tempatnya di sini ya. Langit-langit yang keras ya. Langit-langit yang keras. Kemudian al-hanak al-lahmi ya. Langit-langit yang lunak. Nah, disinilah tempatnya. Ya. Lihat kan? Jadi di sini tempatnya yang lunak. Kalau dalam tampilan menyamping di sini ya. Yang warna merah ini. Itu yang warna merah ini itulah namanya langit-langit lunak. Kemudian yang terakhir Allah ya. Yang ini. Kita biasa istilahkan anak tekak ya. Bahasa Indonesia. Enggak tahu kalau bahasa Makassarnya anak tekak. Pokoknya itulah ya. Jakung apa ya itulah ya. Jakun apa olah-olah. Oh gitu ya. Pokoknya yang penting itulah ya. Tapi sekarang kita pindah ke pembahasan lidah. Ya. Dan ini lidah paling banyak huruf di dalamnya. Makanya perlu tahu.
yang mana di sini. Pertama namanya jadrul lisan. Akar lidah, yang ini akar lidah ini, ya. Ya, kemudian namanya aqsal lisan, lidah bagian pangkal, ya, sebelah sini areanya. Kemudian wasatul lisan, lisan lidah yang tengah, ya, sebelah sini areanya. Kemudian taraful lisan, ujung lidah bagian sini. Ra'sul lisan, ya, ujungnya paling ujung, ya. Inilah dia. Itu dari sisi atas. Ada dari sisi samping, ya. Kalau dari samping namanya aqsa al-hafa. Enggak. Samping lidah, ya, namanya hafatul lisan. Samping lidah namanya hafatul lisan. Ya, dari sini ke sini semua itu namanya samping lidah. Namanya aqsal hafa, ya. Apalagi pinggir pangkal. Nah, itu tadi. Dari sinilah pinggir pangkal lidah. Ada namanya adenal hafa, ya. Adenal hafa. Depannya sedikit, ya. Pinggir lidah. Ada namanya muntaha al hafa, ya. Ujung dari pinggir. Ini kita bahas lidah karena inilah kita akan memakai apa? Membaca Al-Quran. Dan insya Allah Allah sudah atur sedemikian rupa supaya lidah kita betul-betul persis untuk memudahkan kita baca Quran. Jadi katanya nanti ada yang kekurangan, ya, oh saya lidahku pendek Ustaz, ya. Oh saya lidahku kepanjangan, ya. Tidak, itu sudah diatur sedemikian rupa itu, ya. Artinya jangan jadi alasan, ya. Oh lidah saya Ustaz kayaknya ya. Begini lidah saya jadi agak ini baca Quran, ya. Tujuannya sebenarnya supaya mau menghindar saja. Atau Allah alam, ya. Tergantung niat dari masing-masing. Kita bahas gigi. Berapa jumlah gigi? Ayo. Ada yang tahu? Ini luar biasa, ya. Kita belajar tajwid tapi belajar apa ini? Ya. Bagian-bagian anggota badan. Ya. Karena ini penting, ya. Ini akan baca Quran. Ada yang tahu berapa jumlah gigi? 24 bukan? Tiga berapa? 24. 24. Ada pendapat yang lain? 32 Ustaz. Ya? 32. Masya Allah, 32. Ada yang lain? Ada kayaknya sini perawat. 22. 32, Mas. Ya. Ya. Hilaf di kalangan para akhwat. Baik, ya, inilah dia. Kita kasih, ya. Supaya tidak berdebat. 32. Jumlah gigi orang dewasa. Coba hitung sendiri giginya, ya. Ada yang ompong di sini, ya. Ada yang berarti satu ompong. Makanya ini gigi ini mahal ini, ya. Gigi kalian mahal, dijaga. Susah nanti baca Quran kalau nggak ada giginya, ya. Kayak punya teman dokter, ya. Dokter gigi. Ya, beliau juga di Setiba juga. Sekarang itu boleh luar biasa katanya, ya, satu gigi itu, ya. Sekarang teknologi sekarang, ya. Kalau mau menggantikan gigi gigi palsu, ya. Itu teknologi yang tercanggih sekarang, satu gigi saja, ya. Itu harganya bisa mencapai 16 juta. Masya Allah, ya. Jadi kalian punya 32 gigi, ya, kalilah 16 juta, ya. Maka kalian orang terkaya di dunia. Dan itu pun kata beliau fungsinya beda, jelas. Rasanya ketika menggigit itu beda dengan gigi asli. Ya, bayangkan 16 juta satu gigi, ya. Subhanallah. Ya. Kalau orang tua kita dulu giginya emas, ya, Masya Allah, lebih kaya lagi, ya. Saya punya nenek, ya, giginya emas, Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya, tahu ada yang cabut atau bagaimana. Lanjut, ya. Jadi gigi orang dewasa 32. Ya. Dengan pembagian demikian berikut ini.
Ya, dan ini kata dokter tadi juga, dokter gigi. Kalau kami di kedokteran gigi itu cuman membagi 3 saja, ya. Gigi itu cuman dibagi 3 atau 4, ya. Ada gigi polar, gigi seri, gigi apalah gitu ya. 4. Adapun dalam ilmu tajwid, subhanallah ya. Kita membaginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu pun dengan rincian ya sebagai berikut. Ya, banyak sekali rinciannya. Baik, yang pertama namanya as-sanaya. Ini. Ya, as-sanaya 2 di atas, 2 di bawah. Ya. Ini namanya gigi seri. Nah, inilah yang banyak nanti dipakai membaca Quran. Ya. Gigi seri. Berikutnya rubaiyat. Ya, rubaiyat gigi seri juga ini, gigi seri samping. Ya, ini warna merah. 2 di atas, 2 di bawah. Ya. Kemudian selanjutnya al-anyab, gigi taring ini ya, gigi taring. Ya. Biasa dipakai mengunyah daging ya. Jadi memang kita jenis gigi kita itu banyak berbeda-beda ya, berbeda dengan hewan. Hewan biasa semua giginya rata, kalau kita macam-macam ya. Ada yang taring, ada yang gigi seri, ada yang tujuannya subhanallah ya, agar bisa memakan semuanya ya. Bisa makan daging, bisa makan rumput ya, insyaallah. Pagi-pagi begini ya, lapar orang. Ya. Berikutnya al-doa. Ini dia yang warna apa ini? Biru muda ya. Namanya al-dawahik. Berasal dari kata senyum ya. Dawahik berasal dari kata senyum. Nah, ya. Karena kenapa ketika orang senyum biasanya ini yang kelihatan. Kalau senyum kelihatan biasa ya. Saya senyum sama istri saja. Ya. Ya, kemudian berikutnya at-tawahin. Ya. At-tawahin ini yang banyak, 12 ya. At-tawahin ini apa namanya? Geraham ya. Kalau ini tadi ini geraham depan, ini geraham depan. Ini geraham ya. Gerahan tengah ya, atau geraham lah ya. Ada 12 ya. 6 di atas, 6 di bawah. Dan ini biasa yang banyak hilang ya. Banyak lubang-lubang ya. Tidak dijaga ini. Ya. Kemudian yang terakhir ya, an-nawajid ya. An-nawajid ini yang paling belakang ini. 2 di atas, 2 di bawah. Dan ini biasanya gigi yang paling terakhir tumbuh ya. Dan gigi yang terkuat. Subhanallah. Ya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah sabdanya ya, beliau mengatakan Abdu 'alaiha bin nawajid. Ya. Sunnah-sunnahku gigitlah dengan gigi an-nawajid. Ya. Gigi geraham. Nah, kalau kita anggapkan oh mungkin ya gigi ini gigi geraham, bukan. Makanya rinci sekali ya beliau SAW ya. Gigitlah sunnahku dengan gigi an-nawajid. Maksudnya ini gigi yang paling belakang ini. Gigi yang paling kuat ya. Gigi yang terkuat di antara gigi-gigi yang lain. Ya, subhanallah. Makanya Syekh Abu Zakaria ya mengumpulkan dalam manzumah beliau. Beliau mengatakan sanayatul fata wa rubaiyatun wa anyabul fata kullun ruba'u wa arba'un ad-dawahiku thumma sittun wa sittun fi tawaniha intifa'un wa arba'un nawajidu ma limadin idza ariyal fata anhar irtija'un ya. Beliau mengatakan saniyatul fata ya. Sanaya ya, rubaiyat, anyab ya, kullun rubaun, semuanya 4. Warbaun dawahik ya, begitu juga dengan al-dawahik 4. Tsumma sittun wa sittun, kemudian 6 dan 6 fi tawaniha tawahiniha ya. 6 artinya 12 ya. Wa arba nawajis, dan 4 gigi geraham paling belakang. Ya, saya kira itu ya para akhwat. Ya, nanti pekan depan kita akan bahas
kenapa suara bisa terjadi ya? Kenapa bisa ada suara? Itu nanti insya Allah kita bahas pekan depan setelah pesan-pesan 1 pekan yang akan lewat. Barakallahu fiik. Taib para akhwat sekalian, indakum soal, pertanyaan atau pusing atau gimana? Silakan. Dan kami ucapkan kepada nakibah kita ya, ketua kelas kita